Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Idris, yaitu Nabi yang pandai terampil berilmu hingga diangkat oleh Allah SWT ke langit keempat. Berikut adalah kisahnya. Nabi Idris alaihissalam, Nabi yang Allah izinkan untuk datang ke langit keempat. Di samping itu Allah SWT mengkaruniai Nabi Idris dengan keilmuan yang luas, keberagaman dalam keterampilan, dan gemar mengkaji ajaran Allah SWT. Nabi Idris merupakan keturunan keenam daripada Nabi Adam yang lahir di Babilonia ini, yaitu memiliki nama ayah yang bernama Yarid bin Mahlael bin Kinan bin Anushi bin Shits bin Adam. Nabi Idris dianggap sebagai seorang nabi yang penuh dengan keistimewaan, terampil, pelihal, keilmuan, dan gemar mengkaji ajaran Allah. Dari namanya sendiri yaitu Idris, berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Hal ini karena Nabi Idris sangat terampil dalam mempelajari ajaran Allah SWT. Selama masa mudanya, Nabi Idris sangatlah rajin dalam belajar. Ia berguru kepada Nabi Shits atau Sets dalam belajar membaca sahifah, atau juga yang dikenal dengan lembaran suhuf. Tidak hanya itu, rasa keingintahuannya yang tinggi membuat Nabi Idris alaihissalam menjadi orang pertama yang belajar literasi, mulai dari menulis, membaca, dan menggunakan pensil atau pena. Kegemarannya dalam belajar itu membuahkan hasil pengetahuan yang sangatlah luas. Tidak hanya pandai literasi, Nabi Idris juga menguasai ilmu perbintangan, berhitung, sampai kepandaiannya yang terukur hanya dengan kebiasaannya merawat dan menunggang kuda. Nabi Idris juga menjadi manusia pertama yang menjahit baju dari kulit binatang yang dibuatnya secara sederhana sebagai alat penutup aurat, sementara orang-orang masih menggunakan daun. Ayat keistimewaan yang tersebut Allah SWT memuji Nabi Idris dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, pada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang sangatlah tinggi. Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57. Menurut tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Muhammad bin Humaid, yaitu imam besar Masjidil Haram, ayat tersebut mendukung pernyataan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Allah SWT telah mengangkat Nabi Idris ke langit yang keempat. Hal ini karena Allah SWT mengangkatnya atas kemuliaan kenabian yang diberikan kepadanya. Nabi Idris disebut juga sebagai bapak ilmu pengetahuan. Para nabi dan rasul selanjutnya juga mewariskan ilmu literasi dari para pendahulunya untuk bekal hidup bagi umat manusia. Sampailah kepada Nabi Ibrahim sebagai bapak peradaban dan bapak para nabi. Akibat bekal daripada ilmu pengetahuannya itu, Nabi Idris mencapai kelengkapan, kekuatan, dan kehebatan yang membuatnya tak akan mengalah kepada siapapun kecuali Allah SWT. Dan ia pun juga tidak takut mati, sampai Allah SWT menjuluki dirinya sebagai Asad al-Usud, atau yang dimaksud dengan singa di atas segala singa. Semasa hidupnya, Nabi Idris selalu taat dan tulus kepada Allah SWT. Ia berjuang untuk melawan kaum pengikut Qabin yang sering berbuat kerusakan dan korupsi. Atas perintah Allah SWT, ia berjihad dengan mengumpulkan pasukan untuk memerangi pembangkang Allah tersebut. Atas perbuatannya itu, Allah SWT menjanjikannya tempat yang mulia, di mana ia akan selalu dilimpahkan kebaikan sebanyak orang yang diajaknya berperang sampai akhir hayatnya. Namun, karena terlalu senang berbuat baik, Nabi Idris meminta malaikat pencabut nyawa untuk memanjangkan umurnya. Ia merasa tugasnya belum selesai, namun umurnya sudah begitu tua. Ia memutuskan untuk berbicara kepada seorang malaikat yang menemuinya, lalu dibawanya ia menuju langit keempat. Wahai malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris ingin mengetahui jika ia masih boleh hidup di bumi beberapa waktu lagi, ujar malaikat yang membawa Nabi Idris. Mendengar hal itu, malaikat pencabut nyawa terkejut dan menanyakan keberadaan Nabi Idris. Dan sekarang di manakah Nabi Idris? Tanyanya kembali. Di punggungku, jawab malaikat itu kembali. Sungguh sebuah keajaiban. Aku diberikan perintah oleh Allah SWT untuk menempatkan Idris di langit keempat. Aku terus berpikir, bagaimana bisa aku bawa ia kemari, sedangkan ia berada di bumi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah yang membawanya kemari
ditutup malaikat pencabut nyawa, kemudian diambilnya ruh Idris dan disemayamkannya di langit keempat. Mulialah ia sebagaimana ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.